كما يحب ربنا ويرضاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزنا الله وإياكم أجمعين. Hadirin jemaah Masjid Ibadur Rahman, hafizani wa hafizakumullah. Demikian pula dengan para pendengar dan pemirsa radio online Paluku Mengaji dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang kita ambil dari kitab Masailu al-Jahiliyah yang merupakan karya dari Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Al-Mujahid Muhammad Al-Jamimi Al-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan mungkin agak sedikit yang datang atau terlambat sebab di kota itu hujan ya. Tadi waktu masuk di sekitar itu Masjid Al-Ali hujan sudah tidak ada, tapi kota itu hujan. Bahkan di wilayah saya itu cukup deras, lumayan deras. Nah, baik. Jadi kita maklumi kalau mereka mungkin terhalang, terhambat, tapi insya Allah tetap kita lanjutkan pelajaran. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang ke-93 dari perkara-perkara jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan. Terkadang itu bentuknya sifat dan karakter yang dulu dilakukan oleh kaum jahiliyah, baik dari kalangan kaum musyrikin Arab ataupun non-Arab, juga dari kalangan ahlul bidah. Yang jelas sihi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim yang baik hendaknya menjauhi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut, sifat-sifat dan karakter jahiliyah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dalam Islam, maka jangan kita hinakan diri kita dengan mengambil kebiasaan di luar daripada kebiasaan Islam. Walaupun mungkin kebiasaan adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging, atau kebiasaan-kebiasaan tersebut mayoritas manusia melakukannya. Nah, insan
ta'ifatihi 'alal haqqi wal batil amrun la budda minhu 'indahum fadzakara Allahu fihi ma zakara. Ta'assub, fanatisme seseorang terhadap kelompoknya, sukunya, komunitasnya, gengnya, itu oleh kaum jahiliyah adalah kewajiban. Ya, fanatis terhadap kelompok, suku, dan yang semisalnya itu wajib. Tidak peduli itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Tidak peduli sesuai dengan kebenaran ataupun tidak. Yang jelas, fanatisme terhadap kelompok, suku, kabilah, komunitas, dan yang semisalnya itu perkara yang wajib. Apakah itu sesuai dengan kebenaran atau kebatilan? Itu bukan masalah utama. Maka Allah sebutkan tentang hal tersebut. Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan menjelaskan, at-ta'assubul mazmumu huwal istimraru 'alal batili ma'al ilmi bi butlanihi. Fanatisme yang tercela adalah fanatisme yang terus-menerus berada di atas kebatilan. Dalam keadaan diketahui bahwa itu batil. Takabburan wa inadan wa nusratan lisyakhsi aw lil qabilati ala haqqin aw batilin wa hadha min umuril jahiliyah. Apakah terus-menerus di atas kebatilan tersebut disebabkan kesombongan atau penentangan atau menolong individu atau kelompok di atas kebatilan atau di atas kebenaran. Dan ini termasuk perkara jahiliyah. Ini paham maksudnya ya? Iya. Kita ambil contoh. Antum suku apa? Suku Bugis. Iya. Pokoknya saya harus membela suku saya dan siapapun yang bersuku Bugis. Entah dia salah, entah dia benar, urusan belakangan. Urusan belakangan itu dia benar atau salah, saya harus bela. Iya. Pokoknya dimanapun Bugis, ya karena saya Bugis, saya harus bela mati-matian. Ya. Urusan dia berada di atas kebenaran atau di atas kebatilan, itu urusan belakangan. Ini perkara jahiliyah. Ya. Ya. Termasuk suku yang lain. Pokoknya ketika ada yang bertikai. Iya, kebetulan kita suku Makassar yang punya prinsip eja tompi na doang. Iya. Siri na pacce. Iya. Maka kita akan bela mati-matian teman suku kita. Yang kita tahu dia dari suku Makassar. Entah dia yang salah ataupun dia yang benar, itu bukan soal. Yang penting saya harus bela dia. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Kebiasaan kaum jahiliyah.
Dan ini contohnya sangat banyak. Bukan cuma sekadar suku. Iya, tapi kadang wilayah berupa kabupaten, kecamatan, kelurahan, iya, desa, dusun, dan seterusnya. Nah, dulu saya masih ingat, iya, tahun-tahun 90-an, iya, yang banyak merantau dari kalangan mahasiswa dan dari kalangan pelajar dan mahasiswa ke kota Makassar, itu banyak dari daerah. Tapi yang mendominasi atau yang jumlahnya banyak dan itu masyhur, itu dari Kabupaten Bone dan dari Kabupaten Luwu. Nah, Kabupaten Luwu basicnya di BTP. Ya. Nah, base campnya di situ. Nah, kalau Kabupaten Bone saya lupa di mana. Nah, ini sering bertikai. Sedikit saja masalah sepele, tanya dia anak mana? Palobuah, kerahkan anggota kita. Kita tidak boleh bikin malu. Iya. Padahal kalau diusut kronologisnya, yang salah itu mereka. Tapi tidak peduli. Pokoknya kita harus bela saudara kita dari tanah Luwu atau dari tanah Bone. Akhirnya terjadi yang terjadi. Ribut. Itu hasil adopsi dari kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, itu membuktikan masih ada di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Padahal mereka ini seharusnya pionir di dalam masalah keadilan. Sebab mereka ini kaum terpelajar. Kaum yang menuntut ilmu. Cendekiawan. Bisa menggunakan akal, logika, dan rasionya. Tetapi justru yang terdepan mereka. Iya, sungguh benar apa yang pernah disabdakan oleh Nabi. Bahwasanya iya, di antara umat beliau pasti ada yang latah mengikuti kebiasaan umat terdahulu. Termasuk itu. Nah, demikian pula ya, kecamatan, kelurahan, ya, pertandingan sepak bola antar kecamatan, antar kelurahan. Nah, begitu terjadi masalah, masing-masing pendukung bersitegang dan mengerahkan massa, keluarlah jurus-jurus kungfu mereka di dalam permainan sepak bola. Iya. Dan membela mati-matian siapapun dari kecamatannya, dari kelurahannya. Iya. Dan kemudian mensambaki yang bukan dari kecamatan dan kelurahannya. Tanpa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ini semua hasil dari adopsi dari kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, penyair mengatakan, ya, penyair dari kalangan kaum jahiliyah, wa yaqulu sya'iruhum wa ma ana illa min ghaziyata in ghawtu in gawat gawaitu wa in tulshid ghaziyatu al-syudu. Ya, ini prinsipnya. Saya ini tergantung kelompok saya, tergantung suku saya, tergantung komunitas saya. Kalau komunitas saya melenceng dari kebenaran, saya ikut melenceng. Ya. Kalau komunitas saya berada di atas bimbingan, saya pun di atas bimbingan. Ya. Ini fanatisme yang tercelah. Nah, ya. Maka fa'anzalallahu fi zalika ma'anzalah. Terkait dengan kebiasaan kaum jahiliyah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan
menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menegur, meluruskan, dan memperbaiki kondisi tersebut. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum itu membuat kalian tidak berlaku adil. Nah, larangan dari Allah. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil kepada kaum tersebut. Nah, yaitu la yahmilukum bugdu qaumin ala alla ta'dilu fi haqqihim walau kanu a'da'akum fal adlu matlubun ma'al asdiqai wa ma'al a'da'. Nah, yaitu jangan sampai kebencian, amarah, emosi, dendam terhadap satu kelompok, satu komunitas, satu suku, ya, itu membuat kalian tidak berlaku adil di dalam menunaikan hak-hak mereka. Nah, walaupun mereka ini musuh kalian, keadilan itu dituntut. Apakah itu keadilan bersama dengan teman, sahabat, ataupun bersama dengan musuh? Nah, keadilan dituntut. Jangan cuma adil kepada keluarganya, kepada sahabatnya, temannya, kelompoknya. Tapi kalau kelompok lain, dia tidak berlaku adil. Ya. Nah, dia tidak berlaku adil. Tidak menunaikan haknya mereka. Apa contohnya yang seperti ini? Contohnya cukup banyak. Ya. Nah, mungkin kita membenci si fulan. Ya, membenci si fulan. Kenapa dibenci si fulan? Kalau dilihat dan ditelusuri manhaj dia dalam beragama, manhaj yang menyimpang. Bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah. Dia pasang mungkin divisi dan misinya sebagai Ahlus Sunnah. Tapi dari sisi amaliyah, perbuatan, ataupun aqdiyah, keyakinan, ternyata melenceng dari apa yang disepakati oleh pendahulu kita yang saleh, salafus saleh. Nah, mereka ini secara hukum asal tetap muslim selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Kita tidak suka dengan mereka, membenci mereka disebabkan penyimpangan mereka. Tapi bukan artinya kita tidak berlaku adil kepada mereka. Apa bentuk tidak berlaku adilnya? Mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Ketika mereka memberi salam, jawab salamnya. Jawab salamnya. Atau ketika ketemu, silakan Anda memberi salam kepada mereka. So, mereka masih muslim. Nah, dan hakul muslim alal muslim itu ada. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada. Di antaranya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalian bertemu, beri salam.
Nah, berikan haknya mereka, walaupun Anda benci dengan mereka, walaupun mereka itu musuh kalian, tapi status mereka masih muslim. Mungkin ada yang komplain, bukankah di antara manhaj, di antara pokok-pokok dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memboikot para pengikut hawa nafsu, para pelaku penyimpangan dan ahlul bidah. Nah, memboikot itu adalah bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Dan tujuan daripada boikot sama dengan tujuan dari nasihat. Apa itu? Mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Itu tujuannya. Bukan untuk memusuhi mereka, bukan. Untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar. Makanya boikot itu bukan jalan pertama. Bukan itu yang langsung dilakukan. Bukan sedikit-sedikit si fulan menyimpang, boikot. Lah. Nasihati dulu. Berikan dia hujah. Terus menerus. Nah, kalau hujah, nasihat, wejangan, pendekatan terus dilakukan tapi tidak mengubah dia, maka kita boleh memberikan peringatan yang keras kepadanya. Nah, kalau itu juga tidak mempan, maka kita mentahzir dia dari umat. Memperingatkan umat akan bahaya orang tersebut. Kalau itu tidak mempan, baru kita boikot. Itu pun diperhatikan maslahat dan mudaratnya. Sebab sekali lagi ini hakikatnya untuk mengobati. Mengobati sebuah kesalahan. Bukan untuk mengibarkan bendera permusuhan, bukan. Tahdzir, boikot itu hakikatnya obat penawar untuk penyakit, yaitu penyimpangan dia. Itu sebenarnya. Karena itu hakikatnya demikian, maka obat itu harus sesuai dengan takarannya. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Nah, dan harus sesuai dengan resep yang diberikan oleh para ulama. Tidak boleh sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebab tujuannya ini obat untuk mengobati. Tujuannya tahzir dan boikot untuk memperbaiki dia. Itu tujuannya. Kalau obat ini tidak bisa mengobati, apakah antum tetap minum obat? Kalau sudah tahu ini obat tidak bisa, antum sakit kepala, minum Panadol, habis setengah lusin, tidak sembuh sakit kepalamu. Apakah antum masih mau minum Panadol? Ya enggak lah, cari obat lain. Di sana ada Palamex, Pakomex, apakah segala macam, masih banyak yang lain. Cari obat yang tepat. Kan begitu. Nah, ketika boikot dan tahdzir ini tidak mempan, malah ngelunjak, bukan mengobati, malah semakin ngelunjak. Maka ketika itu bukan obat yang tepat. Bukan obat yang tepat. Nah, bukankah dulu kita sering membaca sirahnya para salaf, Imam Ahmad memboikot si fulan ya ahl bidah. Para salaf memboikot si fulan ya ahl bidah. Tayyib, betul. Tapi di masa mereka Ahlus Sunnah yang mayoritas. Ahlus Sunnah yang mendominasi. Sehingga ketika Ahlul Bidah atau pengusung hawa nafsu diboikot, terasa sekali sempit dunia bagi mereka. Terasa sempit. Di mana-mana dia kayak sempit betul. Dia ke pasar, Ahlus Sunnah semua. Dia diboikot. Dia mau kemana? Dia mau pergi bekerja,
Di tempat dia bekerja, ahlu sunnah semua memboikot dia. Mayoritas ahlu sunnah ketika itu. Dunia betul-betul sempit ketika diboikot. Itu bisa mengobati dia supaya dia bisa bertaubat. Tapi coba ketika ahlu sunnah itu minoritas. Ya, di antara jumlah satu penduduk misalnya 1.000 jiwa. Ahlu sunnah cuma 5. Yang lain tidak jelas. Ada mi sufi, ada mi A, B, C, D, macam-macam. Ini yang 5 mau memboikot yang 995. Apa bisa? Bisa? Logikanya di mana? Harusnya 995 yang memboikot, yang 5 ini. Yang 5 ini akan merasakan sempit dunia ini. Kenapa diboikot oleh mayoritas manusia? Tapi coba yang 5 yang boikot 995. Ya, apa yang terjadi? Itu menyusahkan diri mereka sendiri. Nah, dan ini sudah ada pencerahan dahulu dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, terkait dengan masalah tersebut. Jangan asal tahdzir, jangan asal boikot. Sedikit-sedikit tahdzir, sedikit-sedikit boikot. Ya, jumlahnya yang sudah minus ditambah lagi dengan minus, siapa yang terboikot? Nah, iya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu yang cukup menyedihkan sampai dengan detik ini. Saya pribadi cukup sedih. Ya, menyaksikan yang seperti itu. Nah, iya. Nah, mereka ini masih punya hak sebagai muslim. Iya, tunaikan hak mereka sebagai muslim. Ketika dia sakit, dikunjungi, dibesuk. Makanya kita akan melihat bagaimana para ulama, ya, walaupun para ulama tahu si fulan bin fulan ini manhajnya tidak beres, tetap dikunjungi ketika sakit. Masih ingat kunjungan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kepada seorang tokoh yang diketahui dan dimaklumi, ya, ada penyimpangan. Ya, beliau mengunjunginya ketika sakit. Bukan setuju dengan manhajnya dia. Tapi kenapa? Dia masih punya hak sebagai muslim. Idza maridha fa'uduhu. Anak saya tahu. Kalau dia sakit, besok kunjungi dia. Nah, masih punya hak sebagai muslim. Wah, dia kan ahlul bidah. Apa definisi ahlul bidah? Apa definisinya? Ya, jangan cuma koar-koar. Ahlul bidah, ahlul hawa, tapi enggak tahu definisinya. Ya, nah, istilah ahlul bidah dengan ahlul hawa itu bahasa Arab. Ya, nah kau enggak tahu juga itu. Ya, dulu kalau salah, dulu jadi saat saja 4 kali mau kau tidak lulus. Tapi kalau di media sosial, bagaikan Syekhul Islam ketika mentahdzir. Semuanya nasambaki. Ya, giliran ditanya masalah kosakata, ya, kaidah dasar, menghindar kiri kanan sampai mengambil Abu Jahal sebagai dalil. Paham? Kalian tahu katanya. Dia mau terlalu merasa hebat dengan bisamu pakai bahasa Arab. Itu lihat Abu Jahal lebih jago bahasa Arab daripada kau. Nah dia masuk neraka. Lihat, orang-orang seperti ini selalu mencari celah untuk menghindar. Iya, padahal untuk menutupi kekurangan dia di media sosial, subhanallah, Syekhul Islam, tahdzir sana, tahdzir sini, boikot sana, boikot sini. Pokoknya semuanya nasambaki. Begitu ditanya perkara mendasar dalam agama ini, ngalor ngidul, tidak jelas. Ya. Mereka itu adalah ahlul bidah. Ditanya, coba terangkan makna ahlul bidah dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Ahlul hawa, coba terangkan dari sisi bahasa dan sisi istilah. Ya.
Inilah makanya jemaah sekalian, ya, kita memang mesti berhati-hati, ya, terutama di media sosial. Jangan terpesona dengan postingan-postingan, ya, apalagi postingan-postingan yang memang tujuannya memang itu. Pokoknya siapa saja yang dianggap tidak sesuai dengan dia, nasambaki semua. Ya, hanya dia yang ahlus sunnah. Ya, hanya dia yang ahlus sunnah dengan komunitasnya. Iya. Kalau bukan dia, bukan ahlus sunnah. Ini ada di media sosial. Dan itu saya kalau terdeteksi, iya, terdeteksi dan terdeteksi sebagai teman saya, iya, saya minta maaf. Kalau postingannya banyak di berandaku, iya, bukan cuma postingannya saya hapus, tapi saya hapus juga pertemanan dengan dia. Kenapa? Iya. Buat apa kita berteman dengan yang seperti itu? Mau kita temani debat, jahil. Dan tidak ada manfaatnya berdebat dengan orang jahil. Iya, tidak ada manfaatnya. Iya. Nah, kalau sikapnya Imam Syafi'i terhadap orang jahil, diam. Iya. Kenapa? Dia orang jahil. Kau layani kejahilannya, kau lebih jahil. Ya. Nah, Anda jangan rendahkan ilmu yang Anda miliki dengan kejahilan yang ada pada dia. Ya. Biarkan dia keluar-keluar, tutup pertemanan dengan dia, biarkan dia entah kemana, tertiup angin. Nah, iya. Kata Imam Abu Abdillah Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah. Iya, wal fitnah qattafah. Hati kita lemah jemaah sekalian. Fitnah itu, iya, syubhat menyambar-nyambar. Iya, jangan antum setiap syubhat baca, iya, dimasukkan dalam hati. Ada lagi begini. Tidak usah. Hati ini lemah. Iya. Antum cari yang menguatkan keimanan antum. Iya. Cari teman yang membuat antum lebih nyaman, ya, dalam beragama dan beramaliyah. Tidak usah cari teman yang seperti itu. Ya, bikin lemah saja. Nah, dan akan membuat antum, ya, menjadi bagian dari musuh global. Sebab antum akan dimusuhi oleh kaum muslimin secara global. Ya. Diakibatkan oleh jumud, kaku. Ya. Nah, iya. Masih ada itu yang seperti itu. Masih banyak di media sosial. Nah, orang-orang seperti ini, walaupun terbukti secara valid dan bisa dipercaya bahwa mereka memang demikian, selama mereka belum keluar dari lingkup Islam, mereka masih punya hak sebagai muslim. Tunaikan haknya mereka sebagai muslim. Ya. Jangan karena kita benci dengan mereka. Ya, kenapa kau benci dengan mereka? Oh, sufi. Tidak jaga amalannya, tidak jelas. Ada dasarnya. Ya. Menyimpang, dolalah. Nah, iya. Makanya saya benci. Taib, apakah dia sudah keluar dari Islam? Belum. Kalau begitu tunaikan haknya dia sebagai muslim. Ya. Nah, tunaikan haknya dia sebagai muslim. Jangan karena kebencianmu sama dia, kau tidak tunaikan haknya. Islam tidak seperti itu. Itu justru adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Ya. Islam memerintahkan, ya, tunaikan keadilan walaupun itu adalah musuh kalian. Allah melarang kita untuk berlaku zalim walaupun kepada musuh. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu pada suatu kaum membuat kau tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah fala tahmilkal qarabatu ala annaka takhifu ma'a qaribak bal idza kana mukhti'an tughayyiru khata'uhu wa la tutabi'u bal tansahuhu.
apabila Allah berfirman, kalian berucap, berkata, maka berucap dan berkatalah dengan adil. Walaupun itu terhadap kerabat dan keluarga. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan membuat engkau tidak berani untuk berlaku adil. Ya. Membuat engkau tidak berani untuk berlaku adil. Ya. Kalau keluargamu itu melakukan kesalahan, iya, jangan dikatakan mana dia keluarga, biar bame keluarga. Tapi ketika orang lain yang melakukan kesalahan, disambaki. Ya. Begitu keluarganya, keluarga. Masya Allah. Tidak, tetap diluruskan. Sebab itu keadilan. Ya. Itu keadilan. Dan Islam memerintahkan keadilan pada semua lini, semua kondisi, semua keadaan. Apakah terkait dengan kesalahan ataupun terkait dengan kebaikan. Kalau kesalahan, iya, keluarga melakukan kesalahan, tetap ditegur. Jangan kau bilang keluarga itu tidak enak ditegur. Tapi kalau orang lain ditegur habis-habisan. Ya, mungkin dia bikinkan kasih muhadarah berjilid-jilid. Lah, itu tidak adil namanya. Itu kalau masalah kesalahan, tetap mesti dinasihati. Begitu pula dengan masalah kebaikan. Ya, diperintahkan berlaku adil. Nah, berbuat baik. Ya, berakhlak yang baik. Ya. Jangan kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu kasar. Ya. Pokoknya tidak nyaman. Tapi kepada teman-temannya, Masya Allah, nyaman sekali. Senyum, ya. Lisannya lembut. Masya Allah, akhi. Kamu dari mana, akhi? Jazakallah khair. Giliran istrinya yang habis-habisan pontang-panting masak untuk dia, cuci piring, cuci apa untuk dia. Ya, tengah malam disambaki lagi oleh dia. Tidak pernah bang dia bilang, wah izaujati, jazakillahu khairah. Tidak pernah bang. Ya, sedikit saja kesalahan istrinya, kurang saja garamnya makanan. Apa teh? Neraka teh apa? Bayangkan. Masya Allah. Giliran sama ikhwah. Masya Allah, akhi. Jazakallahu khair. Di mana bentuk keadilannya? Padahal keluarga itu lebih berhak mendapatkan itu semua. Nah, tetangganya juga demikian. Pokoknya tetangganya lihat musuh. Kenapa? Hanya karena tetangganya ini ya, mungkin sholatnya cuma sekali seminggu, Jumat. Pokoknya musuhi. Kafir. Masya Allah. Ya, mungkin dia sholat di rumah. Ya. Selama dia masih berkeyakinan sholat itu wajib. Ya. Bagi setiap muslim. Dia belum keluar dari Islam. Ya. Tidak ada yang senang dia. Kapan dia di rumah, tidak nyaman. Semuanya tidak nyaman. Keluarganya, mulai istri, anak-anak, tetangganya, sampai kucingnya juga tidak nyaman. Ya? Nah, kalau dia punya kucing. Iya. Tapi kalau di luar, ketemu ikhwah, Masya Allah, akhi. Gimana keadilannya? Jangan mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Iya. Walaupun juga itu dengan ikhwah. Iya. Walaupun dia ini kita tidak menyukai atau memusuhi dia disebabkan satu dan lain hal. Entah itu disebabkan manhaj atau disebabkan persoalan pribadi, tetap Anda wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil. Maksudnya tunaikan haknya dia. Ya. Kalau dia tetangga Anda, dia muslim,
Dia punya dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Apalagi kalau keluarga, dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai keluarga. Wah, saya tidak suka sama dia. Kenapa? Kalau ada caranya tidak pernah Anda panggil. Masya Allah. Anda tidak suka sama dia, benci sama dia. Taib, itu hak Anda, silahkan. Tapi tunaikan haknya dia. Ya? Jangan karena kebencian ini Anda tidak berlaku adil sama dia. Keadilan itu dituntut. Walaupun dengan musuh sekalipun. Walaupun dengan musuh. Itu Islam. Walaupun itu musuh Anda, tetap Anda mesti berlaku adil. Iya, musuh Anda. Kenapa Anda musuh dia? Pernah Anda sambaki 2 kali. Iya. Sakit. Sakit kepalaku na sambaki, lebih sakit hatiku. Iya, 2 kali disambaki. Iya. Tapi apakah dengan demikian Anda boleh berlaku zalim? Apakah boleh Anda tidak berlaku adil? Tidak. Tetap Anda mesti berlaku adil. Iya, Anda boleh menuntut kisos, tapi sesuai dengan kadarnya, tidak boleh lebih. Sebab kapan lebih itu sudah zalim, Anda tidak berlaku adil. Kapan Anda lebih dari itu, Anda sudah berlaku zalim dan itu kebiasaan kaum jahiliyah. Maka tinggalkan itu. Ya. Walaupun dia adalah karib kerabat keluarga, walaupun dia adalah satu suku, satu kabilah, satu kecamatan, satu kelurahan, kalau dia di atas kesalahan, tetap kita mesti tegakkan keadilan. Ya. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Kita ini muslim. Muslim itu bangga dengan prinsip-prinsip Islamnya. Dan itu nampak. Dan dengan itulah ya, dia bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Sebab dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, bukan karena mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, ini pembahasan ya, yang ke-93. Sekira cukup, sudah habis waktu. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan dan menguatkan kita di atas prinsip-prinsip Islam, di atas kebiasaan-kebiasaan Islam, ya, sebagaimana yang telah dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, dan menjauhkan kita dari sifat karakter dan kebiasaan dari kaum jahiliyah. Innahu walidzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.